Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semada TV, kembali lagi bersama saya Kartika Dwi Handayani. Nah, hari ini di UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung, setiap hari Jumat kita akan melaksanakan kegiatan yaitu Imtak, Iman dan Takwa. Jadi diharapkan untuk seluruh siswa UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung untuk dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Eits, tapi jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Jadi diharapkan dengan ikhtiar yang tadi telah kita laksanakan dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kultum atau ceramah dari Ustazah Ibu Izzatunisa SPD dengan tema curang. Jadi untuk itu kepada seluruh siswa untuk dapat bersiap mengikuti kegiatan pada hari ini. Untuk itu kepada Ibu Izzatunisa SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertatap maya dalam acara Iman dan Takwa SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Shalawat beriring salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan cahayanya mampu membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh iman, Islam dan ihsan. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Balighul anni walau ayah", sampaikanlah walau hanya satu ayat. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Kenapa curang itu dilarang? Karena Allah yang melarangnya dan Rasul pun melarangnya. Seperti sabda Rasul, berhati-hatilah kamu terhadap dusta, karena dusta akan menuntunmu terhadap kecurangan, dan kecurangan akan menuntun pada neraka. Artinya curang akan membuat kita celaka dan akan menuntun kita ke neraka. Nauzubillahi min zalik. Rasul juga menegaskan dalam hadis lainnya, yaitu man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan termasuk golongan kami. Bagaimana kita mau mendapatkan syafaat Rasul di yaumil akhir kelak jika kita saja sudah di blacklist oleh Rasul karena berbuat curang? Astagfirullahaladzim. Curang, let's talk about it. Curang, jika kita tilik lebih luas lagi, tidak hanya mengacu pada praktik pengurangan timbangan di lokasi jual beli. Curang juga bisa kita lihat di berbagai sektor atau bidang lainnya, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang politik, sosial, dan lain sebagainya. Curang di bidang pendidikan contohnya yaitu ketika kalian mencontek saat ulangan, kemudian kalian masuk ke Google Meet, lalu off cam, off mic, kemudian kalian tinggalkan Google Meet-nya seolah-olah kalian hadir, sebenarnya kalian sudah menyingkir dari Google Meet tersebut. Kemudian kalian mengumpulkan tugas, mencatat atau tugas latihan yang seharusnya tulisan tangan kalian, tapi kalian memfoto tulisan tangan orang lain dan mengklaim atas nama kalian. Curang selanjutnya, ketika kalian menggunakan 2 akun dalam ujian untuk mendapatkan nilai yang sempurna dalam ujian. Contoh kecurangan lainnya di dunia kerja, yaitu ketika kita merekayasa nota belanja,
merekayasa sebuah kegiatan untuk mencairkan anggaran yang sebenarnya kegiatannya tidak ada. Kemudian, contoh lainnya, merekayasa berkas-berkas administrasi yang diperlukan untuk terpenuhi semua tuntutan administrasi, baik untuk urusan pribadi maupun organisasi maupun urusan atasannya. Ketahuilah bahwa lulus, tidak lulus, menang, kalah, harta atau rezeki, jodoh dan maut semua sudah diatur sama Allah. Tinggal kita lagi yang mau menjemput semua itu dengan cara yang diridhoi atau dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada tangan Ananda semua. Karena 10 atau 20 tahun yang akan datang, kalianlah para calon legislatif, eksekutif, yudikatif, kalianlah para calon pembuat, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Kalian jugalah para calon pemimpin, karyawan, pegawai, baik di instansi swasta maupun instansi negeri atau pemerintah. Jangan sampai Indonesia Emas berubah menjadi Indonesia Lemas karena kecurangan yang diwajarkan merajalela dan mengakar pada diri para pelajarnya. Karena ketahuilah bahwa hancurnya sebuah bangsa itu cukup dengan merendahkan kualitas pendidikannya, cukup dengan membiarkan para pelajarnya berbuat curang, hingga kelak nanti banyak pasien malpraktik di tangan dokter yang lulus dengan curang. Kemudian banyak jembatan yang roboh, jembatan yang ambruk, jalan yang hancur lagi, rusak lagi, bangunan yang nyangkrak lagi di tangan para sarjana dan tangan para insinyur yang lulus juga dengan curang. Kerugian harta negara yang amat sangat besar, yang sangat banyak juga di tangan para akuntan dan politikus yang lulus dengan curang. Kemudian musnahnya keadilan di negeri ini, kenapa? Karena di tangan hakim yang lulus juga dengan curang. Agama pun bisa mati karena ditangani oleh para tokoh agama yang lulus dengan curang. Begitupun dengan menyebarnya kebodohan di Indonesia ini, di para pelajar kita di tangan guru yang dulunya lulus juga dengan curang. Nauzubillahi min zalik. Kecurangan-kecurangan yang sudah kita lakukan di masa lalu biarlah menjadi aib yang harus kita tutupi, yang harus tidak perlu kita ungkit lagi dan tidak perlu diulang kembali. Karena Allah saja sudah menutup aib-aib tersebut. Untuk apa kita post aib-aib itu ke khalayak umum, baik aib pribadi maupun aib instansi maupun aib orang lain? Cukup kita jadikan sebagai tolak ukur bagaimana kita bisa lebih baik dari kemarin dan besok kita bisa lebih baik dari hari ini. Anak-anakku sekalian, kelak jadilah seorang pemimpin yang bijak dalam mengambil kebijakan, baik kebijakan tersirat maupun kebijakan tersurat, sehingga pegawai dan karyawannya kelak tidak tertuntut untuk berbuat curang. Begitupun para karyawan dan pegawainya nanti berusahalah untuk menjadi pegawai dan karyawan yang bijak dalam melaksanakan kebijakan, sehingga celah-celah perbuatan curang nanti di dunia kerja bisa kalian tutupi dengan iman dan kemuliaan. Insya Allah generasi emas 2045 akan terrealisasi di tangan Ananda semua yang bijak dalam menentukan sikap dan perilaku mulai saat ini dan masa depan. Yuk, bisa yuk. We have to be better than the past. Indonesia tanpa kecurangan. Stop berbuat curang, insya Allah dunia dan akhirat gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ustazah Izzatunisa SPD yang telah menyampaikan ceramah mengenai curang. Jadi untuk itu kepada anak-anakku semua, siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung untuk stop melakukan kecurangan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pendidikan. Jadi jangan sampai kualitas pendidikan itu menurun karena kita melakukan kecurangan. Nah, untuk itu berakhir sudah kegiatan imtak pada hari ini. Jadi diharapkan ayo sama-sama kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk tetap semangat belajar. Jadi walaupun kita sekarang masih berada di masa pandemi, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi untuk itu ini masih ada waktu untuk kalian melaksanakan kegiatan sholat duha. Jadi kepada seluruh siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran itu mulai pukul 7.30. Jadi diharapkan ada 2 poin yang ingin disampaikan. Jadi untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara melaksanakan 5M, dan yang terakhir adalah untuk tetap bijak dalam menggunakan sosial media. Untuk itu kami dari tim Spanda TV pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.